Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatus Saidah. Saya dari Prodip Yaud 1A akan membacakan tugas UAS Tarbiyatul Manaqib. Yang pertama, menurut saya orang mengatakan seperti itu karena mereka tidak tahu apa zikir manaqib dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk memahami dan meyakini. Yang penting kita sudah menjelaskan apa itu zikir manaqib. Manaqib adalah suatu metode pengajaran yang disusun oleh ulama atau syekh untuk membina dan membimbing murid-murid dalam melaksanakan kejaran thariqah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita telah diingatkan Rasulullah supaya tidak mencintai atau menyakiti para ulama. Tujuan manaqib adalah untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah dengan cara mencintai dan memuliakan orang soleh dengan maksud untuk meneladani atau mencontoh amal solehnya. Jika kita mencintai seseorang, maka kelak kita akan bersamanya. Yang kedua, kegiatan dan bacaan zikir manaqib di Al-Qadiri. Tata cara zikir manaqib diawali istighosah, sholat sunnah libril walidain, membaca istighfar untuk kedua orang tua, para guru, kaum muslimin, dan khususnya untuk diri sendiri sebanyak 11 kali. Membaca Al-Fatihah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para wali dan ulama. Membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Membaca manaqib oleh satu orang atau dua orang yang lainnya membaca zikir. Selanjutnya membaca sholawat taisir, sholawat ta'un, sholawat nariyah, dan dilanjutkan dengan membaca Ya Hadiyu Ya Alimu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Kafiyu Ya Ghaniyu Ya Fattahu Ya Razak Rabbi Yasir Wala Tu'asir Rabbi Yasir Wala Tu'asir Rabbi Yasir Wala Tu'asir Rabbi tamim bil khair. Dilanjutkan tuh sholat hajat. Melaksanakan muraqabah diawali dengan tawasul, taslim atau ucapan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berdoa memohon hajat masing-masing. Sholawat munjiat dan berdoa sendiri-sendiri. Membaca zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan membaca nadam. Ibadallah rijalallah agithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asanada bifadlillah. Membaca kalimat tauhid. Berdoa bersama yang dipimpin langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri, Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Berpikir positif. Mungkin orang yang mengatakan bahwa tawasul itu sesat adalah orang kurang atau tidak paham dengan sejarah dan tasawuf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, karena ilmu tasawuf sudah ada sejak zaman Rasulullah dan generasi para sahabat hingga generasi para tabi'in. Yang keempat, mukjizat adalah kelebihan keistimewaan yang diberikan Nabi atau Rasul Allah dan bersifat istimewa di luar batas akal manusia. Karomah adalah kelebihan keistimewaan yang diberikan Allah kepada para waliullah dengan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa syariat Nabi Muhammad SAW yang diajarkan dan diberikan olehnya merupakan sesuatu kebenaran. Hikmah adanya mukjizat dan karomah yaitu melemahkan dan mengalahkan alasan usaha tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah. Selanjutnya, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah, membuktikan kebenaran Rasul yang ditulis Allah dan ajaran-ajarannya, mempertebal iman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah.
Yang kelima, menurut saya istirahat karena istirahat merupakan dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari, memperlakukan apa yang ia kehendaki, dibukakan segala pintu hingga orang lupa diri, dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu siksa Allah berdatangan yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 44. Barokah adalah ziyadatul khair, dengan sesuatu itu kita bisa lebih dekat kepada Allah. Barokah merupakan melimpahnya kenikmatan manfaat yang diberikan ke Allah kepada orang yang bertakwa. Istirahat merupakan dikeluarkan dari garis lurus kebenarannya tanpa disadari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.